Oke. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi saja ya Mister Teguh. Siap, siap, siap. Oke. Ngemeng-ngemeng. Pada tahu nggak nih hari ini kita akan membahas apa? Ayo. Oh, kalau saya baca dari judulnya sih tulisannya jomblo bermain jungkat-jungkit, bro. Wih, sebentar Mister. Jomblo bermain jungkat-jungkit. Kok judulnya aneh? Jomblo itu kan masih sendiri ya. Tapi kok pertanyaan saya, jomblo kok main jungkat-jungkit? Sama siapa coba? Dan caranya gimana coba? Padahal kan main jungkat-jungkit itu minimal 2 orang. Lah, kalau jomblo perlu dipikirkan ini gimana cara mainnya. Saya belum paham ini, Mister. Oh, gini, ngomong-ngomong tentang jungkat-jungkit. Nah, jungkat-jungkat itu kan termasuk pesawat sederhana. Ingat itu? Pesawat sederhana, kayaknya pernah dengar saya. Itu pesawat yang kayak apa ya? Apa bisa terbang? Apa ada sayapnya? Saya belum paham loh ini. Mungkin Mister T bisa menjelaskan itu apa yang dimaksud pesawat sederhana? Oke, pendengar yang budiman dan budiwati dimanapun Anda berada melalui suara Salatiga 99,9 FM. Pesawat sederhana itu merupakan alat yang bisa dipakai untuk mempermudah pekerjaan tanpa memperkecil suatu usaha. Itu juga bisa diartikan segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja sehingga dapat mempermudah pekerjaan manusia. Atau juga ini dikatakan pesawat sederhana itu peralatan yang dapat mempermudah melakukan usaha. Nah, orang sering mendengar kata pesawat, bayangannya adalah pesawat terbang. Zaman kecil saya ontong apung. Oh, bener banget tuh, ontong apung. Oh, ontong apung, ontong apung. Kalau kecil kita ucap seperti itu. Ada helikoteng, helikoteng. Helikopter. Iya. Wah, jadi ingat masa kecil ini, bro. Oh gitu, jadi pesawat sederhana tadi adalah alat yang bisa dipakai buat mempermudah suatu pekerjaan ya, tanpa memperkecil suatu usaha. Jadi jangan bayangin seperti pesawat terbang pada umumnya itu ya, beda ya. Jadi sudah paham ya? Oh iya Mister, saya tuh ngemeng-ngemeng. Ngemeng-ngemeng? Ya, saya tuh agak heran. Loh, heran kenapa Mister Koni? Saya tuh herannya gini, saya tuh kan pakai HP Android. Lah di HP saya itu ada tulisan tombol mode pesawat. Tapi pas saya pencet HP saya di mode pesawat itu, anehnya HP saya kok nggak bisa terbang ya Mister? Kan itu aneh. Yalah King Kong. Itu tombol bukan untuk menjadikan HP kita jadi pesawat, Mister. Bola apa lah? Setahu saya itu kalau mode pesawat ya saat kita klik ya HP kita bisa keluar sayapnya terus terbang. Jadi gini, mode pesawat pada HP itu biasanya digunakan atau kita aktifkan saat kita naik pesawat. Mode pesawat berguna untuk menonaktifkan semua jaringan internet dalam HP supaya tidak mengganggu navigasi pilot saat menjalankan pesawat gitu, Mister. Walah, begitu toh. Oke, paham sekarang saya Mister. Oke, kita lanjut saja ya ke materi selanjutnya. Tadi sudah paham pengertian pesawat sederhana. Mari kita lanjutkan ke jenis dan contoh pesawat sederhana. Monggo Mister T, sebenarnya ada berapa jenis sih pesawat sederhana itu? Oke, gini, pada umumnya pesawat sederhana itu dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu satu G, tuas atau pengungkit, kemudian bidang miring, terus katrol, dan roda berporos. Oh, jadi pesawat sederhana itu ada 4 jenis ya Mister Teguh. Kalau nggak salah, tadi yang jenis pertama saya mendengar tuas ya Mister. Iya betul, tuas. Bukannya tuas itu yang untuk ngecat itu ya? Oh, itu sih namanya kuas, Om, bukan tuas. Wah, ngajak bercanda ini Mr. Koni ini. Habis ini makan sate aja yuk. Wih, ya siap sedia kalau suruh makan sate, itu hobi saya. Hehehe. Oke, jadi tuas itu sebenarnya apa ya teman-teman Salatiga?
Mungkin Mister T mau menjelaskan lagi apa itu artinya tuas dan mungkin ada berapa macam tuas. Monggo Mister. Oke, kembali ke laptop. Wah, tukul Arwi ini dong. Nah, siap para pendengar Suara Salatiga dimanapun Anda berada. Pelajar yang smart-smart, tuas atau pengungkit itu adalah semua benda yang keras dan bisa berputar. Ini ya, berputar bro, dengan berpusat pada satu titik. Nah, sistem tuas itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada beban, ada kuasa atau gaya, dan titik tumpu. Sebagai contohnya nih, saat kita kecil, dulu ingat ini, sering main jungkat-jungkit kan? Oh, sering banget Mister. Itu hobi saya dulu. Sama pacar saya dulu saya main. Wow, keren. Nah, jungkat-jungkat itu merupakan salah satu contoh pesawat sederhana jenis tuas. Saya jadi ingat masa kecil dulu ini bro. Saat taman kanak-kanak bermain jungkat-jungkit ini, ada pengalaman lucu ini. Pertanyaan saya pas jenengan TK apa sudah ada jungkat-jungkit? Oh sudah dong, emangnya. TK-nya tahun berapa ya? Oh, TK-nya tahun 80-an, tahun 70-an, tahun 77 ya, tahun 77. Ini gini, awak ini punya kawan yang badannya gemuk gitulah, badannya gemuk. Ya. Nah, kita bersama teman-teman gotong royong tuh, keluar ke alat jungkat-jungkitnya. Nah, saat sudah terpasang alatnya, kawan awak yang gemuk itu berada di ujung salah satu jungkat-jungkit. Padahal kawan awak yang berbadan kecil juga di ujung. Nah, jadi naik tuh. Jomplang dong Mister. Iya, kawan awak yang kecil di ketinggian. Nangislah, ketakutan. Nangis. Karena ketakutan, kawan awak yang gemuk langsung loncat dari ujung jungkitannya. Alhasil apa bro? Kawan awak yang kecil terpelanting deh. Nah, kini kita jadi tahu bagaimanakah cara mengatasi agar tidak terulang lagi seperti pengalaman kawan awak itu. Yuk kita simak selanjutnya. Oke Mister. Oke, jadi tuas sendiri itu kan ada 3 golongan tadi ya. Persamaan tuas itu sama dengan keseimbangan, yaitu F kali LK sama dengan W kali LB bro. Itu artinya apa toh? Saya nggak mudeng. F, LK, W, LB itu apa toh Mister? Oh, F itu kuasa. Kuasa. Oke, LK itu lengan kuasa. Lengan kuasa. Oke, terus W itu berat atau beban. W itu berat. LB itu lengan beban. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Kalau gitu, tuas itu ada jenisnya lagi nggak Mister? Oh ada. Tuas itu digolongkan jadi 3. Terus apa bedanya antara tuas 1, tuas 2, dan tuas 3? Wah, malah kayak tanya-tanya terus ini Mr. Koni ini. Oke, saya tetap semangat untuk membantu menjelaskan. Oke, begini. Mari kita jelaskan ya. Kali ini kita berjomblo main jungkat-jungkit. Nah, apa sih hubungannya? Nah, kan jadi penasaran ini pendengar Suara Salatiga. Jomblo bermain jungkat-jungkit. Nah, disinilah resepnya. Catat baik-baik, sediakan buku, alat tulis, kalau perlu direkam. Oke. Oke, sudah saya siapkan Mister. Siap. Mulai ya. 1. Tuas golongan pertama. Nah, tuas ini merupakan tuas yang titik tumbunya berada di tengah atau di antara titik beban dan titik kuasa. Nah, agar mudah kita buat jomblonya bro. Buat jomblonya begini bro. Oke, jombloan dan jomblowati silahkan didengarkan ya. Iya, yaitu biasa tanpa kamu. Biasa tanpa kamu. Iya, atau disingkat BTK. Oh alah, seperti itu. Iya, biasa itu beban. Tanpa itu titik tumpu, kuasa itu kamu. Jadi jomblo. Bermain jungkat-jungkit biasa tanpa kamu bro. Walah gitu toh. Iya, contoh pemotong kuku, gunting, jepitan jemuran, tang, jungkat-jungkit. Nah, yang paling banyak ini dan sebagainya bro. Bisa aja nih Mister T ini. Oh iya, lanjut ya bro ya. Lanjut. Belum bosan loh bro? Oh, kalau saya sih belum. Kalau Mbak Lala, bosan nggak lihat kami berdua? Belum, ini karena makin penasaran ya ini. Oh, Mbak Lala aja makin Kira-kira penasaran. apa aja ini yang kedua dan ketiga? Ini ternyata
materi kali ini bikin penasaran. Oke, lanjut. Tapi sebelum lanjut, tadi Mbak Lala bilang kedua ketiga. Kalau saya boleh saran, jangan jadi yang kedua dan ketiga, Mbak. Jadilah yang pertama aja, Mbak. Oke. Wah, so sweet, so sweet. Tuas golongan 2. Tuas jenis ini mempunyai poros yang letaknya di salah satu ujungnya. Susunan dari tuas ini adalah titik poros, beban, lalu baru kuasa. Nah, kalau yang ini jomblonya, ini bro. Catat jomblo di Iya. Kota Salatiga, catat. Kamu biasa tanpaku. Kamu biasa tanpaku. Dalam kurung KBT, kuasa, beban, titik tumpu. Contohnya ini, gerobak beroda 1, gerobak dorong dulu bro. Oh iya, tahu. Alat pemotong kertas, tahu nggak? Oh, tahu. Oh iya, pembuka botol minuman, nah ini spesialisme ini. Oh, nggak tahu kalau ini, Pak. Pemecah kemiri. Wah, saya belum pernah mecah kemiri. Oke, contoh yang banyak dan lain-lain. Oke, itu tadi golongan 1 dan golongan kedua. Masih ada golongan ketiga. Apa itu, Mister? Oh siap, golongan 3. Tuas ini merupakan atau mempunyai bentuk yang mirip dengan tuas jenis 2, di mana poros berada pada salah satu ujungnya. Yang membedakan yaitu susunannya bro. Susunan Oke. tuas ini ya toh, adalah poros, kuasa, dan beban. Nah, kata jomblonya bro, catat bro. Catat. Tanpa kamu biasa. Tanpa kamu biasa, singkatannya. TKP toh kurungnya TKP. titik tumpu, kuasa, beban. Oke. Contohnya bro, belum nih contohnya. Oh, masih ada contohnya. Sendok, paham sendok? Tahu lah. Sendok garpu, Tahu. sekop, Tahu. pinset. Tahu. Kok semuanya tahu toh? Oh ya, saya googling kok, Mister. Oke lah deh, oke ya. Oke, itu tadi penjelasan dari Mister Teguh tentang tuas dan jenis-jenisnya. Yuhu, makasih Mbak Lala. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, wah, tadi lagunya cocok ya untuk para jombloan. Betul, dan betul, jomblowati betul, ya. betul. Judulnya Menepi. Mungkin kalian jombloan-jomblowati yang Mau minggir ya? ya, betul. Bahasa Jawanya meminggir. Mungkin kalian yang baru suka sama seseorang, namun orang itu milih untuk mencintai orang lain, mungkin sejenak menepi ya, Mister. So sweet, so sweet. Oke, kita lanjut saja daripada lama-lama bergalau ya. Kita lanjut ke materi ya, Mister. Lanjut bro. Oke, kita tadi sudah mengetahui perbedaan antara tuas golongan 1, 2, dan 3. Kalau seperti ini, besok kalau saya ulangan atau kalian ulangan pasti bisa menjawab 10 soal dari 9 soal. Loh, piye to iki mau? Baru le ngomong. Loh. Soale songo bisa menjawab 10. Oh, gimana ini, Mister? Gimana ini? Yakin nggak kamu? Oh, yakin loh. Oh yakin? Kalau saya tuh yang penting yakin, Mister. Oh yakin ya? Iya, selama ada keyakinan di dada, maka pasti akan ada suatu keajaiban. Up to you deh, watatita. Oke, kita lanjut saja daripada ngemeng apa kita tadi. Kita lanjut ke pesawat sederhana yang kedua, yaitu bidang miring. Dari tadi Mister Teguh menjelaskan, mungkin akan gantian saya ya. Daripada saya nggak ngapa-ngapain, mendingan saya menjelaskan bidang miring. Lanjut bro. Oke. Bidang miring adalah suatu alat maupun benda yang memiliki bidang yang miring. Jadi gampang ya, suatu alat atau benda yang memiliki bidang yang miring. Contohnya kapak. Nah, oh iya, ngomong-ngomong tentang kapak. Itu dulu waktu saya kecil suka nonton film yang senjatanya kapak, tahu nggak, Mister? Wiro Saplang. Wah, itu ada tato di dada. 212. Wah, Mister Teguh tahu ternyata. Mungkin Mbak Lala tahu? Tahu ya, tahu juga ini. Oh, udah lahir dulu Mbak Lala itu atau Belum. film Wiro Saplang. Oh, belum ternyata Mbak Lala. Oke, kita lanjut saja. Selain kapak, contoh bidang miring juga ada pisau, sekrup, dan obeng. Selain itu, saat kamu di daerah pegunungan, itu jalan dibuat berkelok-kelok juga termasuk bidang miring loh. Oh iya, paham. Nah, pertanyaan saya, mengapa jalan di pegunungan kok dibuat berkelok-kelok ya?
Biar apa ya? Ya biar mesra. Loh kok biar mesra, maksudnya gimana ini? Ah. Lagi boncengan cewek cowok biar mesra gitu atau gimana? Iya dong. Oh iya, biasanya motornya Satria FU itu ya. Yang joknya jengking itu ya. Iya, apalagi dikasih kit, bro. Wah iya, semakin licin itu. Iya, lanjut bro. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi, mengapa jalan di pegunungan dibuat berkelok-kelok? Jawabannya adalah agar lebih landai. Ya jelas lah, Mister. Ketika landasan atau suatu bidang yang dilewati tersebut landai, maka tenaga yang dibutuhkan untuk menuju puncak menjadi lebih kecil. Kalau jalannya terjal dengan kemiringan besar, maka kendaraan yang dilewati pasti butuh ekstra tenaga dan cukup berbahaya, Mister. Wah. Berbahayanya Iya. apa? Jika tidak kuat saat menanjak, Melontrok. motrok kalau bahasa Jawanya, dan tidak memiliki pengereman yang baik saat menurunnya juga cukup berbahaya. Iya. Nah, itulah mengapa seorang perancang atau arsitek jalan pasti memperhatikan faktor ini. Sehingga Paham. ketika jalan terlihat terlalu curam, maka dirancang lebih berkelok untuk memperkecil tenaga yang dibutuhkan kendaraan. Ya, di Telomoyo itu jalannya berkelok-kelok ya, bro. Telomoyo, wah saya belum pernah ke sana ya, Mister. Oh ya, kapan-kapan bro, habis siaran bro. Oh, siap. Itu kok namanya Telomoyo, banyak telonya, Bang, Oh, Mister? betul. Di Emang sana ada ada telonya? telo yang terkenal namanya telo Mangul, bro. Oh, itu apa itu telo apa itu, Ya, Mister? telo Mangul, bro. Memang itu makanan itu? Iya. Oke, kapan-kapan kita ke sana ya, Oh, Mister? siap. Oke, mungkin sahabat suara Salatiga yang mau gabung kami ke Telomoyo bisa kapan-kapan hubungi kita ya. Oh, Kita siap. bareng-bareng touring ya, Mister. Siap. Oke, kita lanjut. Selain untuk memudahkan laju kendaraan, tentu saja jalan pegunungan dibuat berkelok-kelok ini akan membuat Anda jauh lebih aman saat berkendara. Begitu, Mister Teguh? Ya, betul sekali. Apa yang sudah dijelaskan Mr. Koni tadi. Nih, lalu nih. Apakah ada tips nih, bro? Khusus saat kita melintas di jalan pegunungan ini, bro, biar aman gimana nih, bro? Oh jelas, saya punya tips-tipsnya. Tolong jombloan dan jomblowati yang ada di sini dicatat tipsnya ya. Jadi biar aman. Pelan-pelan bro, agar pemirsa yang budiman itu bisa mencermati tip ini penting bro, pelan-pelan bro. Oke, jadi Mister Teguh suka yang pelan-pelan, tapi saya tetap suka yang kenceng saya. Siap. Oke, kita berikan tips-tipsnya, Mister. Tips saat kalian berkendara di daerah pegunungan, yang pertama adalah pastikan kondisi tubuh kalian itu fit dan bugar. Termasuk mengecek kendaraan Anda, khususnya kondisi cairan rem dan transmisi. Periksa juga ketebalan kampas rem, Iya. tekanan angin ban, Yups. dan jangan lupa mengisi penuh tangki bahan bakar. Wah, ini penting ini. Ya betul, karena kalau kita di daerah pegunungan kan sulit ditemukan stasiun pengisian bahan bakar ya, Mister. Iya. Ada pomini, jangan khawatir ya. Oh iya, sekarang banyak pom mini, saya lupa. Lanjut bro. Lanjut, itu tadi untuk tips yang pertama. Kita lanjut ke tips yang kedua. Tips yang kedua itu adalah selalu konsentrasi saat berkendara, terutama kalian sebagai pengemudi. Ini kalau pengemudi kendaraan pastinya yang sudah memiliki SIM loh ya. Kalau kalian masih belum memiliki SIM, apalagi pelajar, ya jangan mengemudi. Cukup kalian bonceng saja. Boncengan. Ya, boleh diboncengin pacar kalian. Kok pacar terus toh bro? Ya nggak apa-apa toh, Pak. Katanya jomblo. Oh iya, Ding. Belum punya pacar kok jomblo itu ya. Berarti gebetan. Lanjut. Oke, kita lanjut ke yang tips ketiga. Jika Anda menggunakan mobil, untuk mengatur kecepatan mobil turun, jangan hanya mengandalkan rem, namun manfaatkan juga engine brake dengan cara memindahkan gigi ke posisi lebih rendah. Loh, gigi? Gigi itu persneling ya bro? Ya, yang dimaksud gigi itu persneling, bukan gigi yang untuk ngunyah itu loh, Mister. Oh, beda. Nanti kalau fokus nih aku. giginya dipindahkan ke rendah, gimana itu gigi ngunyah dipindahkan ke rendah? Giginya otang. Oh iya, suaranya jadi kayak mbak.
Oke, kita lanjut saja ke tips yang keempat atau number 4, wes. Isi nomor sekawan. Alright. Jika Anda sebagai pengemudi harus memastikan dulu kondisi aman jika mau menyalip. Wah. Serta jangan menyalip atau mendahului pada saat di tikungan. Catat ya, jangan mendahului pada saat di tikungan karena itu berbahaya. Nenek bilang berbahaya. Siap. Ya, kita lanjut ke tips yang kelima. Ini penting, ini tipsnya untuk para jombloan dan jomblowati. Nah, tipsnya adalah jangan menikung terlalu kencang. Apalagi menikung pacar teman. Wadidaw. Ya, jangan menikung terlalu kencang. Posisi terbaik saat menikung adalah di sisi paling luar jalur. Tujuannya Iya. apa? Tujuannya adalah untuk memberi ruang menghindar jika ada kendaraan dari arah berlawanan masuk ke tikungan dengan terlalu cepat dan bisa jadi kehilangan kontrol. Itu tadi tips yang kelima ya. Iya. Terakhir, Bro. Oke, tips yang keenam atau tips yang terakhir yaitu Anda juga harus memperhatikan temperatur mesin. Karena mesin yang bekerja di putaran tinggi dengan posisi gigi rendah akan membuat mesin menjadi lebih cepat panas. Jika indikator suhu mulai mendekati batas bahaya, maka segera berhenti di tempat yang aman. Itu tadi Mr. Teguh, ada 6 tips dari saya, terutama tips yang kelima tadi dicatat ya. Siap. Maka sering saya dengar ini, Bro, ketika turun dari Telomoyo itu sering ini warga sekitar di atas sana itu menyediakan air di pinggir jalan ini, Om. Menyediakan air di pinggir Iya, jalan. untuk memberikan dingin di rem-rem sepeda motor, utamanya kendaraan-kendaraan motor yang jenisnya matic ini, Bro. Oh, jadi Iya. saat ada pengendara menuruni Telomoyo, Iya. kemudian mesinnya panas, dia berhenti, terus dia Kalau mesinnya menyiram. selalu panas, Bro, tapi Ulah, apa disc ini? brake-nya, Oh, disc brake-nya. pengeremannya itu terus rating, terus disiram air. Ini terima kasih kepada warga-warga yang ada di sana gitu, Oh, Bro. oke. Tepuk Menghindari tangan, kecelakaan, Bro. Lanjut, Bro. Lanjut aja, karena waktu kita semakin sempit ya, Mister. Siap, nggak terasa ini. Iya. Ya. Oke, kita lanjut saja ke rumus bidang miring. Kalau tadi tuas ada rumusnya, bidang miring juga ada loh. Jangan salah. Rumusnya mirip-mirip sih. Rumusnya adalah F dikali S sama dengan H dikali W. Apa itu keterangannya? Oke, kita jelaskan ya sahabat Salatiga. F di sini berarti gaya kuasa. Ayo, masih pada ingat nggak satuan gaya kuasa? Newton, Pak. Oh, betul nak. Betul sekali, satuan SI dari gaya adalah Newton. Kita lanjut tadi, Fs sama dengan Hw, berarti S. S adalah panjang bidang miring. Masih ingat, Mister, satuan SI dari S? S itu S teler atau S apa ya, Bro? Es krim, Mister, saya sudah Oh, tahu meter, es krim. meter, katanya betul meter. sekali, satuan SI dari S adalah meter. Karena S itu suatu panjang ya. Panjang itu Betul. satuannya meter. Kita lanjut ke H. H adalah ketinggian bidang dengan satuan SI meter juga. Sedangkan W tadi adalah gaya berat dengan satuan Newton. Nah, dari rumus tadi F dikali S sama dengan H kali W itu bisa dimodifikasi loh, Mister. Oh, gimana itu modifikasinya? Maksudnya dimodifikasi itu rumusnya diubah disesuaikan dengan objek yang akan dicari di soal. Misalnya, Iya. misalnya mau mencari gaya kuasa, maka rumusnya dimodifikasi menjadi F sama dengan H kali W kemudian dibagi S. Wah. Ngapalin lagi nih, Bro. Oh iya, tapi sebenarnya cuma ngapalin rumus yang utama tadi aja sih. Itu bisa diubah-ubah sesuka hati kita. Betul. Ya. Kalau mau mencari S, S itu tadi kan panjang bidang miring ya. Nah, itu bisa dicari dari S sama dengan H kali W kemudian dibagi S. Iya. Jangan lupa loh sahabat Salatiga dicatat ya. Oh, siap nih, catatannya saya sudah tebel nih. Ini info penting ini. Betul. Ya, jika kita lanjut mencari H, H itu bisa dicari dari rumus
H sama dengan F kali S kemudian dibagi W. W, ya iya iya. Nah, sedangkan yang terakhir mencari W. W itu bisa dicari dari W sama dengan F dikali S kemudian dibagi H. Seperti itu, Mister. Cara ngubah rumusnya. Jadi kalian harus bisa ngubah rumus ya. Jadi di IPA atau di fisika itu ada satu rumus tapi dia bisa diubah menjadi rumus ke bentuk yang lain. Jangan cuma bisa ini rumusnya aja tapi harus bisa ngubahnya. Ya, jangan lupa ada 2 pertanyaan ini nanti akan kita lihat jawabannya dan akan mendapat masing-masing 1 tapi totalnya ada 5 tumbler untuk 5 pemenang ya. Iya, betul. Ya, betul. Oke, Bro. Waktu begitu bergulir cepat nih, Bro. Oke, siap. Kalau Oke. tadi kita sudah menjelaskan tentang tuas dan bidang miring, maka kita akan lanjut ke jenis pesawat sederhana yang ketiga, yaitu katrol. Wah, Oh. saya harus hati-hati nih ngomongnya. Katrol. Oke, gini bro, katrol itu merupakan roda yang mempunyai alur melingkar. Jadi tali atau rantai bisa bergerak di dalamnya. Contohnya apa itu, Mister Teguh? Contohnya ini, pernah nimba? Ya jelas pernah dong, Mister. Nimba apa? Nimba ilmu dong. Ya, nimba ilmu. Nah, nimba apa? Nah, ya nimba yang lain. Oke, ngomong-ngomong soal timba ini, timba itu ternyata suatu contoh katrol. Jadi ingat masa kecil lagi nih. Awak ini kalau mau cari air atau nimba air gitulah buat mandi dan lain-lain. Dulu masih jarang sih ya. Di era saya itu yang memiliki pompa air listrik. Ya, pompa air pakai ungkit. Apa itu mereknya ya? Dragon gitu ya. Warnanya hijau. Nah, kebanyakan pakai kerean, Bro. Kerean. Iya, kenapa disebut kerean ya? Kenapa ya, Mister? Ya gini, mungkin karena bunyinya itu erek gitu ya, karena kering. Oh gitu. Iya, tanpa Jadi pelumas. karena bunyinya erek-erek jadi istilahnya kerekan ya. Nah, mudahnya orang bilang kerean. Nah, itu ternyata katrol. Oh gitu. Nah, katrol sendiri ada 3 jenis nih. Dengan keuntungan mekanis, ya, yaitu keuntungan mekanisnya sama dengan W bagi F. Jadi itu rumus ya, Mister? Oh, rumus. Ya, rumusnya tadi keuntungan mekanik itu adalah W dibagi F. Betul. Nah, ada katrol apa saja ini? Cara ada 3 ini, katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Nah, katrol tetap itu memiliki keuntungan mekaniknya 1. Jadi besarnya kuasa atau gaya itu minimalnya adalah sama dengan bebannya. Ini kerean itu, katrol tetap. Ya, jadi kalau nimba air, kuasa kita harus minimal sama dengan bebannya. Kalau nggak sama, nanti bisa katut. Nyungsep ya, Mister? Wah, terjebur. Betul. Baru beban nanti akan terangkat. Nah, kalau katrol yang kedua ini katrol bebas ini, Bro. Bebas. Katrol Belajar bersama suara Salatiga. Itu Iya. singkatan, Mister. Iya, oke. Jadi katrol bebas itu keuntungan mekaniknya setengahnya. Setengahnya ini, Bro. Jadi kuasanya adalah setengah dari bebannya. Jadi misalnya bebannya itu 100, maka kuasa minimalnya ya 50. Contohnya ini ya, contoh katrol bebas itu flying fox, gundula gitu ya. Ada nyanyiannya loh, Mister. Oh, jangan dilanjut. Waktu kita mepet. Ada tapi sedikit aja. Gimana? Gondola, pundak, lutut, kaki, lutut, Oh, kaki. Anda itu ya, oke. Nah, kalau majemuk, keuntungan mekanisnya tergantung dari banyaknya tali, Bro. Dimana tali terakhir yang ada pada katrol tetap tidak dihitung gitu. Pernah lihat katrol majemuk, Bro? Belum lah. Itu loh yang biasa dipakai untuk menderek mobil kalau terjerembab di kubangan. Misalkan oleh para off-road itu loh, kerek atau kalau menurunkan blok mesin truk bis itu pakai alat itu sehingga ringan sekali gitu, Bro. Oh iya, tahu Mister. Off-roader itu memang
sering suka menggunakan alat itu ya. Oke. Oke, itu tadi super sekali Mr. T. Ini bukan Mr. T yang di Metro TV dulu loh ya. Ini Mr. T di sini, Mr. T Salatiga ini. Siap. Itu tadi penjelasan yang sangat super dari Mr. Teguh tentang katrol. Oke, kita tadi sudah membahas 3 jenis pesawat sederhana. Lanjut saja ke yang keempat, yaitu roda berporos. Tapi mau nyanyi dulu nggak Mbak Lala? Atau saya lanjutkan dulu? Langsung lanjut aja. Oke, boleh? langsung. Lanjut aja bro, Oke. waktu berputar cepat bro. Oh siap, oke. Jadi langsung kita lanjut saja ya. Jenis yang keempat yaitu roda berporos. Nah, apa itu roda berporos? Roda berporos merupakan roda yang disambungkan dengan sebuah poros yang bisa berputar secara bersama-sama. Roda berporos ini merupakan salah satu dari jenis pesawat sederhana yang sering kita temukan loh pada alat-alat seperti setir mobil, roda sepeda, Siap. setir kapal, Yup. roda sepeda motor, Oh. gerinda. Iya. Gerinda apa gerinda ya? Gerinda. Yang penting bukan nama partai loh ya, Iya. gitu ya. Oke. Jangan sampai salah nama partai loh ya, Ya. dan lain sebagainya. Mm. Nah, ngemeng-ngemeng soal roda, Mister. Ini kan sekarang lagi banyak banget ya yang suka sepedaan, goes. Ontel mania. Iya, ontel mania. Saya punya tebak-tebakan loh, Mister. Siap. Tapi ini nggak usah dijawab di WA lo ya, karena kita tadi hanya punya 2 pertanyaan. Kalau ini cuma ditebak-tebak aja. Coba tebak, Mister. Siapakah penyanyi luar negeri yang hobinya bersepeda ria? Sepeda ria. Ariana Grande. Bukan, maksud Ariana Grande suka bersepeda. Enggak, salah. Taylor Swift. Masih salah, Mister. Sopo ya? Angkat kaki saya, angkat kaki. Angkat tangan, Mister, bukan angkat kaki. Halawis langsung jawab. Oke, kalau gitu saya jawab. Jadi, artis luar negeri, atau mungkin Mbak Lala tahu jawabannya, artis luar negeri yang suka bersepeda ria? Tahu ini. Siapa Mbak Lala? Selena Gomez. Wah, Mbak Lala tepuk tangan buat Mbak Lala. Oke. Kenapa Mbak Lala bisa jawab? Karena dia sudah ada teksnya. Saya beri tadi. Sama aja bohong ya teman-teman. Iya. Tapi nggak Oke. apa-apa. Oke, lanjut bro. Oke, kita lanjut. Oke. Tanpa terasa sudah 1 jam ya, Mister dan Mbak Lala sama saya menemani sahabat Suara Salatiga. Mungkin itu aja dari kami. Kalau obrolannya sedikit ini ada manfaatnya, semoga bisa diambil manfaatnya. Iya, betul. Kalaupun ada salah ya mohon dimaafkan. Iya. Kalaupun ada candaan-candaan kami yang kurang berkenan ya kami mohon maaf, bukan Iya. bermaksud untuk menyinggung siapa-siapa.